Di samping itu, setelah mengakui, di pihaknya Hambalang, ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, hanya seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang menyerang Prabowo ya. Dan itu akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Setelah itu nggak aktif lagi. Ya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang, pusing tujuh keliling. Iyalah, kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo juga punya info. Aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih ini akun lu? Gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini kan. Tidak secepatnya memitigasi. Tidak secepatnya memitigasi karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Nggak substansial, nggak pantas gitu. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, hanya seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga, derek. Ada celah. Ya, oke. Jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Nah, tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres. Yang ada wamen dan jumlahnya pun semakin sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri, 4 menteri begitu kan. Sekarang semakin sedikit. Nah, di wamennya ini masih ada perebutan nih, wamen basah yang akan diganti jadi badan gitu ya, mengincar maksudnya BUMN. Tapi kan bertempurnya di situ tuh. Dulu jatahnya orang yang Gibran itu BUMN. Nah, jatah situ. Tapi sekarang lagi dikotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Ini lo dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah, dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fufufafa. Tapi soal Fufufafa menarik karena orang-orang di sekitar Jokowi dan ada beberapa yang dulunya membantu Gibran gitu. Itu sempat bercerita bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufufafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fufufafa ini. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Sebenarnya sudah terhapus kan, Pram. Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang memorinya tersimpan di situ. Nah, itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya, sebagai pemilik akun gitu. Dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan.
Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufu Fafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal bikin lah. Betul. Berbagi tugas lah kita. Melihat saling menjaga demokrasi. Betul, yang gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-atik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga. Untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat sekali dia, sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga dibuat dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufu Fafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Lo jangan nanya siapa. Gue gak nanya siapa. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Kuatnya setara. Oke. Atau mereka berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau mereka ngebuka sekarang, takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Oke, tadi ada upaya dari istana supaya jejak Fufu Fafa ini tidak terlihat, tapi ya udahlah ya, kalah lah ya sama netizen. Nah, tapi ada juga upaya dari yang gue dengar, ada upaya lain dari Jokowi untuk melindungi Gibran. Itu yang terutama terkait dengan PDIP. Iya, betul. Iya. Siapa mau ngomong? Gua aja deh. Silahkan. Soalnya kan yang aman aja lebih enak. Pasti. Jadi gini, Jokowi itu meminta Prabowo untuk berpikir ulang menerima PDIP bergabung di pemerintahan begitu. Nah, ada seorang petinggi di Demokrat cerita ucapan itu bahasa itu terlontar oleh Jokowi kepada SBY. Waktu dia memanggil ketemu dengan SBY itu ya. Jadi ada ucapan itu dari Jokowi saat dia bertemu dengan SBY tanggal 21 September kemarin ya, waktu SBY ke istana begitu. Ada diskusi lah soal kenapa Prabowo ini membutuhkan PDIP bergabung di dalam pemerintahannya begitu. Diskusi di antara lain mungkin Prabowo ini membutuhkan stabilitas pemerintahannya begitu, makanya mempertimbangkan PDIP untuk bergabung. Nah, Jokowi di situ bilang bahwa PDIP ini terlalu banyak maunya. Oke. Nah, konteksnya adalah terlalu ikut ngatur-ngatur lah, karena dia kan bergabungnya belakangan, tapi ingin ikut ngatur dan menentukan orang-orang di posisi-posisi strategis begitu. Nah, seperti apa? Ya, bisa disebut di Pejaten, Kejaksaan, maupun yang di Kuningan, Menkumham. Mereka pengen posisi-posisi itu ditempati oleh kader PDIP lagi ataupun orang profesional yang di-endorse oleh PDIP. Dan Jokowi tidak ingin PDIP masuk dalam kabinet. Meminta dipertimbangkan ulang. Nah, 2 hari sebelum pertemuan itu, Prabowo kan ketemu sama SBY kan di Kertanegara begitu. Di situ pun ada perbincangan soal kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisinya Prabowo begitu. Ya kan, ini kan udah bukan rahasia lagi kalau misalkan hubungan antara SBY dengan Megawati itu kan buruk ya. Tapi banyak yang bilang hubungannya tidak akan lebih buruk dibandingkan hubungan Megawati dengan Joko Widodo. Karena konteks Pilpres dan lain-lainnya begitu ya. Dan pertemuan SBY dengan Prabowo itu, Prabowo meminta SBY untuk berbicara kepada Jokowi gitu ya, untuk mendukung agar Prabowo direstui lah untuk merangkul PDIP. Jadi selama ini memang agak sulit komunikasi soal PDIP itu, pasti unhappy gitu Jokowi ketika berbicara soal PDIP. Dan Jokowi sendiri sebetulnya juga sudah tahu rencana pertemuan Prabowo dan Megawati gitu. Jadi pertemuan itu dirancang oleh orang-orang dekat Prabowo dan orang-orang dekatnya Megawati di titik-titik menjelang pelantikan Prabowo di 20 Oktober. Jadi dekat lah dengan 20 Oktober itu pertemuannya. Orang-orang di sekitar Jokowi membaca kalau Prabowo bertemu dengan Megawati sebelum tanggal 20 Oktober, ini berarti dia menyingkirkan perasaan, dalam tanda kutip perasaannya Jokowi. Jadi dia mungkin sedikit mengabaikan Jokowi untuk mempertimbangkan ulang. Mengabaikan pesan yang untuk mempertimbangkan ulang. Pertemuannya akan terjadi di salah satu restoran. Itu rencananya, dan bahkan sudah ada yang celetuk soal menunya gitu. Akan ada menu nasi goreng. Karena waktu dia Prabowo ke rumahnya Megawati kan masak nasi goreng. Yang dulu itu ya. Yang dulu. Itu kan memasak nasi goreng. Kalau sekarang memakan nasi goreng. Dan makanan-makanan tradisional lainnya favoritnya SBY, favoritnya Prabowo dan Megawati.